Salam. Ya, kurang keras. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, pagi hari ini saya tetap bersuka cita. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Iya, karena itu hari ini kita belajar firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang ke-21 ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya, yang baru saja kita merayakan Paskah, dan hari ini adalah hari yang ke-21 Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa selama 40 hari Yesus menampakkan diri, Yesus membuat mujizat, Yesus memberitakan untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, selama 40 hari dia bekerja, melakukan banyak mujizat. Dia menguatkan para murid-murid supaya mereka kuat. Karena sebelum dia meninggalkan, dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Amin. Jangan tinggalkan Yerusalem. Karena dia berkata bahwa janji Bapa akan mengirim, yaitu apa Bapak Ibu? Roh penolong. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pertama. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, 2 ayat saja Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah dapat? Amin. Hari kita, ya Bapak Ibu lihat di Alkitab, saya akan bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus sudah mengalahkan maut. Bapak Ibu bayangin kalau Yesus sendiri tidak bangkit, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang punya kepercayaan kepada Tuhan? Maka sia-sialah kepercayaan kita. Bisa katakan amin? Karena dia sendiri menawarkan keselamatan. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang menyelamatkan. Hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Bisa katakan amin? Karena itu, waktu dia bangkit, dia melakukan banyak mujizat. Dia menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu, di ayat ke-6 tadi berkata bahwa murid-murid Tuhan Yesus meminta, kalau boleh Tuhan Yesus, pulihkanlah bangsa Israel. Ini permintaan murid-murid Tuhan Yesus ya. Saya akan baca ulang ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus sudah bangkit, mereka bersuka cita. Dan mereka mengajukan pertanyaan, Tuhan, maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan Israel? Tahukah Bapak Ibu, Yesus sangat sedih. Amin. Yesus sangat sedih. Pertanyaan saya, pada waktu Yesus dicambuk, pada waktu Yesus disalibkan, di manakah murid-murid Tuhan Yesus? Yudas mengkhianati Tuhan Yesus.
Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata tinggal sesaat lagi. Ya, dan Yesus berkata bahwa berdoalah dan berjaga-jagalah. Yesus berdoa balik, mereka ketiduran. Sampai 3 kali yaitu Yesus mengalami yang namanya keringat itu, sampai meneteskan itu darah. Dengan ketakutan, ini bukan Yesus, bukan manusia ya, tapi Yesus datang untuk menebus kita, dan dia salah satu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Petrus juga menyangkal 3 kali ya, sampai detik ini Yesus bangkit. Maka mereka bersemangat mengajukan pertanyaan, kalau boleh Tuhan pulihkan bangsa Israel. Bagi saya, menurut saya sedih kalau murid-murid demikian. Setuju, amin? Waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus dicambuk, kemana mereka? Mereka menyangkal. Hanya satu. Tahukah saudara, siapa yang selalu ada di samping Yesus? Bapak Ibu tahu siapakah dia? Bukan murid Tuhan Yesus. Siapa yang mendampingi Yesus? Tahukah Bapak Ibu, seorang perempuan, siapakah dia? Maria yang selalu mendampingi Yesus. Mana murid-murid Tuhan Yesus kemana? Nah, itu sebabnya ketika Yesus bangkit, Yesus menempatkan diri. Bahkan mereka tidak percaya. Salah satu murid Tuhan Yesus, Thomas, dia tidak percaya. Dan mereka mengajukan, kalau boleh Tuhan pulihkan kerajaan Israel. Bapak Ibu tahu, Yesus tidak jawab. Yesus berkata begini, ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui kapan bangsa Israel ini dipulihkan. Saudara tahu, Yesus itu sedih. Kenapa Yesus sedih? Yesus mau, murid-murid Tuhan Yesus mau untuk kerajaan Israel harus dipulihkan. Kerajaan Israel harus direnovasi. Kota mereka harus ditata. Ya, bangunan-bangunan harus direnovasi. Tapi itu bukan maunya Tuhan. Bisa katakan amin? Saya mau tegaskan, tidak tahu Yesus punya hati sedih. Yang Yesus mau adalah tubuh kita perlu dipulihkan. Bisa katakan amin? Manusia lama itu perlu bertobat. Karena itu Yesus sedih. Yesus berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Maksud Yesus bukan masalah gedung yang akan dimewakan, lalu kehidupan kalian terus hancur. Itu yang Yesus tidak mau. Yang Yesus mau adalah hati kita, tubuh kita ini yang perlu dipulihkan. Bisa katakan amin? Karena kita ini sebagai manusia membutuhkan, ibaratnya seperti bengkel. Harus manusia ini dibawa ke bengkel, dirombak dulu, lalu diperbaiki. Saudara setuju? Amin? Kita perlu dibawa ke bengkel. Ada di sini yang perlu dibawa ke bengkel. Kalau ada yang tidak beres, kita perlu bawa ke bengkel, ya, supaya kita dibenahi. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu, saya tidak panjang-panjang khotbah. Ada 3 poin yang saya perlu sampaikan di sini. Bapak Ibu perlu tangkap. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami firman Tuhan ini. Yang pertama adalah manusia kita itu perlu dipulihkan. Amin. Manusia kita perlu dipulihkan. Pulihkan apa? Karakter, sifat itu perlu dibenahi. Ini yang Yesus tegaskan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa Yesus tidak mau menjawab pada waktu pertanyaan murid-murid? Yesus mau adalah hati kita perlu dipulih. Amin. Ada orang sakit hati, dia sudah sampaikan kebenaran, tapi dia pulang di rumah, dia tonjol istri. Iya, salah sedikit, waduh. Ini hati-hati.
Hati kita perlu dipulihkan, dibereskan. Yang kedua adalah kita perlu, ketika hati kita sudah dipulihkan berarti dikosongkan. Ya, di Efesus itu bahwa Yesus datang untuk mengosongkan diri. Ya, mengosongkan artinya menjadi hamba untuk menerima ya kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita manusia juga perlu, hidup yang lama itu perlu dikosongkan supaya membuka lembaran baru. Amin. Yang kedua, Yesus berkata bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Kita mundur sedikit, Naomi saya minta tolong. Ayat 5. Iya, Kisah Para Rasul. Tidak perlu, nanti saya akan baca ya. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memperingatkan kepada murid-murid Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem. Yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Yang kedua adalah menunggu janji Bapa ada di Yerusalem. Amin. Menunggu janji Bapa. Janji Bapa ini apa? Karena itu tadi saya katakan bahwa hal yang pertama kita perlu dipulihkan. Kalau kita sudah dibereskan semua hati kita, maka saya yakin, saya percaya kita siap untuk menerima lawatan kuasa Roh Kudus. Amin. Yang kedua adalah menerima Roh Kudus. Ya, menerima Roh Kudus tadi dia berkata bahwa ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tahukah Bapak Ibu, baptisan Yohanes adalah baptisan apa? Baptisan pertobatan. Yesus datang adalah mengurapi, ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata akan menerima kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu bisa siap menerima kuasa Roh Kudus hari ini. Amin. Sebelum kita masuk 50 hari yang ke-50 yang disebut tahun Yobel, kita harus dibereskan dulu hati kita supaya waktu kita menerima kuasa Roh Kudus, kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga atau yang terakhir, siap bersaksi. Amin. Bersaksi, jangan meniru orang lain kesaksian. Kesaksian benar-benar kita alami. Apa yang kita saksikan, apa yang kita dapat, jangan kita tambah. Ya, bersaksi apa yang kita alami, bukan kita meniru orang lain kesaksian. Tidak masalah kita sampaikan, oh saya pinjam kesaksian Bapak ini. Oh itu tidak masalah, tapi jangan kita bersaksi kita tidak alami. Kenapa? Yesus berkata bahwa ayat yang ke-8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama, yang berbicara tentang Yerusalem, itu adalah gambaran tentang keluarga, anak, istri kita. Sebelum kita sampaikan kepada orang lain, bereskan diri kita dulu. Yang kedua, bereskan istri dan anak-anak. Yang ketiga, kita bereskan tetangga-tetangga kita, supaya benar-benar kita diberkati. Kalau sebelum kita punya diri dibereskan, ya, bagaimana kita menyampaikan firman kepada orang lain? Amin Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Pemulihan. Yang kedua tentang apa? Menerima kuasa Roh Kudus. Yang ketiga adalah menjadi saksi. Bapak Ibu ingin menjadi saksi? Jadi saksi, jangan saksi odong-odong. Yang orang Jawa bilang jangan bersaksi odong-odong. Artinya jangan bersaksi yang putar balik. Bersaksilah apa yang kita alami. Saya percaya ada 3 hal firman hari ini. Ya, semoga firman ini memberkati kita, melawat kita. Bapak Ibu tahu kalau ada satu cerita yang menarik. Seorang bapak ketika dia keluar negeri, dia datang. Ya, istri dia tanya, dia memberikan salam. Tidak ada orang di rumah. Ya, tidak ada orang buka pintu. Sampai tetangga datang.
kok kenapa suami datang sebetulnya mereka bersuka cita, anak-anak bergembira, tetapi kenapa mereka tidak bergembira? Ada di mana mereka? Tahukah Bapak Ibu, kenapa istri dan anak tidak mau bersuka cita? Karena kalau Bapak itu ada, wow, salah sedikit hancur, semua jadi berantakan. Nah, firman pagi menjelang siang hari ini, saya mau kita itu benar-benar dipulihkan. Amin. Sehingga kita membawa dampak orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, supaya kita menjadi dampak. Itu sebabnya Rohit saya undang maju ke depan, ya. Saya percaya ada 3 hal ini firman pagi hari ini bisa memberkati kita. Ya, sekali lagi